Saya itu masih nganggur. Judek saya. Wah iya, Islam malah ruwet nih. Saya misuh-misuh. Saya tertarik betul itu setelah saya tahu, wah nang Islam itu saka wong lahir ceprot sampai arep mati, ini aturannya. Wah, keren. Mantap ini. Ini ngabote tamu dia an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Mersya Hidayatullah TV? Saya ada di Solo. Di hadapan saya ini seorang mu'alaf yang Masya Allah, gelarnya aja ada 4 Pak. Dan sekarang lagi menempuh S3 di 2 perguruan tinggi di Indonesia dan di Malaysia. Masya Allah, mudah-mudahan barokah ilmunya ini. Amin. Ya. Nama beliau pendek, Harsanto. Kelihatan namanya Jawa, tapi sebenarnya ada keturunan Tionghoa. Tidak kentara. Ada 2 pertanyaan inti sih sebenarnya Pak Har. Yaitu bagaimana atau mengapa dulu meninggalkan agama lama, lalu bagaimana prosesnya menemukan Islam. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu Pak, perspektif Pak, panggilannya Pak Har. Sama, Harsanto juga. Pak Harsanto. Apa persepsi Pak Harsanto terhadap Islam sebelum masuk Islam dulu? Persepsi saya itu karena saya menjalani kekatolikan saya itu dengan baik dan belajar dari nol bertahap. Dari ibu saya itu mengajak dari kecil, saya diajak kemudian beribadat nembah Gusti. Dari situ saya belajar betul-betul bagaimana menjadi seorang Katolik, dan saya menjadi seorang Katolik yang saya jalankan dengan senang hati, tidak mau melakukan hal-hal yang melanggar apa yang sudah diajarkan ibu saya dan agama saya. Tetapi di sisi perjalanan waktu, saya menemukan hal-hal yang menjadikan pembeda, dan saya melihatnya orang Islam itu dulu banyak hal yang saya lihat ada kekurangan. Bahasa saya tidak mengatakan salah atau apa, ya, kekurangan. Dan kekurangan itu menjadikan saya tertarik sebenarnya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Tertarik gitu ya? Tertariknya kenapa? Jadi saya dari kecil memang dekat sama orang Islam. Karena Di lingkungan saya, teman main saya semua orang Islam, dan saya dolannya itu ke masjid. Jadi kalau dulu zaman waktu kecil saya, kalau maghrib itu entah itu Katolik, Kristen, enggak punya agama, kejawen itu semua langsung tutup. Ya. Maghrib itu langsung tutup masuk. Tidak ada yang berani bermain di jalan. Nah, yang muslim mesti lari ke masjid. Nah, pas setiap waktu puasa itu saya sering sekali. Saya masuk tapi lewat pintu kecil, saya mesti melari ke Masjid Asy'ari. Di mana itu? Masjid Asy'ari itu di Jajar. Jajar itu Solo kota itu, jadi Jajar. Nah, sekarang masih ada di situ Masjid Asy'ari. Di situ saya selalu ikut jaburan. Kalau orang dulu bilang jaburan itu kalau buka puasa bagi makanan. Nanti sholat bareng. Nah, saya itu mesti ikut di situ, dan tidak pernah saya itu dianggap mengganggu atau orang-orang tidak nyaman dengan keberadaan saya. Dan saya sangat nyaman. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang berbeda dan merasa ini kok seperti ini ya. Kenapa orang Islam itu naik puasa itu kok mayoritas hampir semuanya itu di kampung tuh kabeh poso. Tapi kalau di Katolik sebelum puasa itu kan ada yang namanya Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian aksi Prapaskah, kemudian di situ Paskah. Itu sebelumnya itu kan suruh puasa. Tapi dari situ itu puasanya itu orang itu dari paroki wilayah gitu, itu 100 orang sen puasa itu bisa dihitung dengan jari. Dan bukan merasa kayak ini tuh kewajiban saya, dan ini menjadi bagian dari peribadatan saya. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan muncul, dan kesinisan itu tidak ada. Cuman saya selalu melecehkan kalau mereka itu nek sholat itu ora tahu sholat, daudut.
Makanya kalau saya adzan saya pleset ke hanya ora sholat ya ora apa-apa. Seperti itu macam itu banyak. Dan saya sama ibu saya itu sering banget seperti itu gojekannya sama ibu saya. Tapi saya tidak pernah melecehkan di depan teman-teman orang Islam. Hanya Rasulullah ya rapopo. Nah, itu celelaan gitu. Saya sama mami saya itu celelaan karena saya paling dekat sama mami saya. Kebetulan ke Jepang waktu itu sekolah sama bekerja. Jadi pulangnya 3 tahun sekali. Jadi saya dekat, ibu saya itu jahit. Nah dari situ saya melihat kedekatan saya, ibu saya itu di situ saya diajari bahwa ini loh lihatan seperti ini, bandingkan. Kamu harus tahu. Dan saya kalau bangun pagi itu minggu itu Ahad itu saya berangkat ke gereja dandan jam 5 itu sudah bangun sebelumnya. Jadi adzan itu saya sudah bangun bersih-bersih rumah dan sebagainya dandan ke gereja. Rumah saya jajar ke Santo Paulus. Dekat belakang Korem itu. Solo ya? Solo, Santo Paulus. Jadi gereja Santo. Saya baptis di situ. Saya baptis sama kakak saya sama ibu saya. Jadi saya baptis itu bertiga. Kalau orang Katolik, mempelajari Katolik itu tidak seperti Kristen, beda. Karena dulu itu Katolik itu lebih ketat. Tapi sekarang juga Kristen juga ikut sama. Sebelum baptis itu ada pendidikan. Pendidikan sebelum baptis 1 tahun. Nah, saya Pak Santo ikut itu? Ikut saya, sama ibu saya, bertiga. Saya, kakak saya, namanya Antonius Eka Harjanto. 1 tahun. Setiap hari. Terus akhirnya dirubah karena ibu saya kerja, terganggu, kemudian ambil yang seminggu dua kali. Akhirnya saya lulus, kakak saya lulus, ibu saya lulus. Ibu saya Yohana Seri Tuntiati, kakak saya Antonius Eka Harjanto, saya Simon Harsanto. Nama baptisnya? Nama baptis. Usia berapa itu? Waktu itu SD kelas 4. Ya. Jadi SD kelas 4. Saya masih ingat banget, saya dandan untuk dibaptis dan sebagainya. Itu benar-benar sesuatu yang saya paling senang. Karena kenapa? Baptis itu menyatakan diri bahwa pendewasaan keimanan kita sebagai orang Katolik itu menjadi kalau bahasanya itu sudah khatamnya. Nah, setelah saya masuk SMA kemudian saya pindah ikut simak itu Mbah Wedok, kalau panggilan kita itu simak. Mak itu ibunya mami saya, itu ikut di sana, pindah di Mibis ini dekat Pasar Mebel Solo. Nah di situ saya mulai belajar agama benar-benar dan saya kepingin nanti kalau SMA lulus mau masuk seminari. Seminari itu sekolah untuk pendidikan pastoral. Ya, masuk. Jadi lulus jadi pastor. Ya, untuk nanti pastor. Waktu itu saya pengen jadi hidup selibat. Hidup selibat itu hidup sendiri, tidak menikah dan menjadi pendakwah, yaitu jadi pastor. Cita-cita saya itu memang. Apa yang mendorong? Karena saya melihatnya berkeluarga tuh rempong, kemudian riweh, banyak masalah. Saya melihat ibu saya, bapak saya banyak masalah. Tuduhan ini, bapak saya begini, udah ribut dah. Ibu saya itu sama bapak saya itu ribut. Masalah kayak gitu sering ribut karena fitnah. Nah, dari situ saya mencoba untuk saya memilih hidup untuk hidup selibat atau hidup untuk melayani Tuhan. Nah, ternyata alam Gusti Allah itu beda. Lulus SMA. Tahu-tahu saya tidak lulus SMA. Buyar semua. Nah, dari buyar itu semua saya mutung, ya, saya bekerja. Kenapa saya kok melihat Islam itu beda? Dan saya melihatnya human-nya itu kok macamnya seperti ini apa? Nah, banyak ketertarikan saya itu untuk membuktikan diri sebenarnya saya itu. Saya bukan jenis orang yang senang menyerang orang atau membuat orang lain itu terkapar atas tindakan saya itu, saya paling antipati. Karena saya dari kecil selalu dikatakan orang-orang yang terpinggirkan, bodoh, sampai di kampung saya, di rumah saya itu sampai
tonggo itu manggil saya apa? Lempung dikatoi. Itu kan buruk banget itu, seburuk-buruknya orang. Karena keluarga saya itu dianggapnya keluarga yang dalam petik wong ra cetha. Bapak saya dikatakan apa, dari orang apa tidak jelas. Sampai orang-orang tetangga saya itu tahun 83 itu Solo ada geger kayak 98, obong-obongan. 83. Anti ya. Itu dulu kejadian 83 itu ada orang keturunan Tionghoa, itu orang pemberaninya Tionghoa namanya King Kong. Panggilan King Kong itu berkelahi sama tukang becak sama angkot itu, kemudian terjadi pembalasan, akhirnya geger. Nah dari situ orang tua saya itu mengatakan, kamu itu separuh, kamu harus menjadi orang yang kuat dan jangan takut. Makanya saya dari kecil itu paling tidak mau menyerang orang. Tapi kalau saya diserang atau didiskreditkan, akan saya datangi. Saya ajak omongan, maksudnya apa? Kalau bahasa sekarang saya tabayun. Nah, bapak saya itu selalu mengatakan itu, genah kian. Jak omongan saya api-api. Nek reso tinggal ke, tapi nek nyerang kue, fisik, jangan pernah mundur. Jangan pernah takut sama orang. Makanya saya pernah juga saya datangi SMA Muhammadiyah 1 waktu itu. Saya sama teman saya, sama-sama Tionghoa, ngebuki di lantai 2 untuk saya hajar di tempat karena ngomongin tidak benar. Saya memang masalah kayak gitu berani saya dari cilik. Nah saya melihatnya Islam itu banyak sekali hal-hal yang tidak dilakukan sesuai dengan kaedahnya, tapi mereka tetap melakukan itu tuh senang hati event-event tertentu. Ini kok bisa ya? Nah waktu itu saya tanyakan ke pastor, apa yang menjadikan pembeda? Kita Katolik, Prapaskah, puasa, kok angel? Tapi orang Islam, sholatnya datnyeng, tapi nek poso kok hampir semuanya. Ada apa? Ternyata kesimpulannya adalah dogma. Dogma itu masuk ke otak, kemudian ke kolbu, bahwa orang Islam itu ya kudu poso. Puasa itu menjadi sebuah nikmat, manakala kalau nanti bisa menahan diri, tidak melakukan A, B, C, D, F, G, kemudian nanti buka nyaman nikmatnya di situ. Nah, saya merasa kok bisa ya? Kok bisa ya? Kita ke gerejanya seminggu lebih dari 7 kali. Tapi kok kenapa tidak bisa? Itu sering banget menjadi tanda tanya buat saya. Apa ya menjadikan? Nah, klimak itu terstimulus di kos-kosan di Klaten, Bramen, sewaktu saya mencari lulusan SMA. Di situ teman-teman kos saya itu kan saya ngekos di kos putri. Kos putri malah saya kos, karena saya tidak melihat di Klaten itu isinya dem-deman dan sebagainya. Saya judek, wah saya SMA isinya dem-deman. Saya pindah dari Solo, di Solo itu saya tukang gelut, tukang ruwet, dipindahkan ke Klaten saya sok. Ternyata lebih dari saya ada. Dan saya menjadi tidak seberapa. Saya cari kos-kosan, saya dekleti, namanya Pak Sumadi, mendiang. Saya mengatakan mendiang karena beliaunya bukan orang Islam. Kan kalau orang Islam almarhum. Saya mengatakan selalu memberikan pembeda. Mendiang Pak Sumadi itu saya datangi, beliaunya mantan lurah. Pak Sumadi, saya Harsanto, saya pengen kos di sini. Tapi saya itu orang Katolik. Tidak apa-apa. Ini kos perempuan, tidak apa-apa. Kamu kayaknya beda. Karena saya dianggapnya makhluk yang beda. Nah, dari situ saya ketemu orang-orang, kok nek Islam kok nek sholat kok yo do gruduk sholat. Ini apa ya? Gerakan-gerakannya kok nyaman dan sebagainya sampai akhirnya saya kenal namanya Heri, namanya orang Purwodadi, ngekos di situ, kakaknya ngekos di situ, wedok perempuan, dia dikoskan di situ juga. Orangnya karuan, ora tahu sinau, maaf bodoh banget. Bijinya lah banget. Saya itu sampai bingung. Tapi kok sholatnya tenanan ya? Ting celmong karuan sholatnya tenanan. Sholat tuh deng, sholat tuh lari. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Nah, saya itu mulai. Kemudian saya 92 itu saya kuliah. Saya melihat dosen saya. Kuliah di mana? Kuliah di Unisri saya. Sambil kerja saya. Saya mulai belajar. Lihat, loh, orang Islam ini maghrib kuliah, mesti metu. Ditinggal ki. Apa tuh ini? Apa yang dia cari itu?
Akhirnya saya penasaran, ikut keluar Ikut keluar ke masjid. ikut ke masjid. Saya lihat, tapi saya tidak sholat. Dong saya masih ke gereja kok, saya masih aktif. Saya sudah ikut sakramen penguatan, namanya sakramen krisma. Jadi orang baptis itu nanti ada sakramen penguatan. Setelah dewasa itu. Nah, setelah dewasa itu namanya sakramen krisma. Wah, sakramen penguatan saya ikut. Ngapa saya kok ikut? Waktu itu saya, ayo sisan, teman-teman saya gitu. Terutama yang bakul bandeng itu namanya Hartoyo itu. Ayo sisan. Aku tak sholat gitu, kira orang gojekan gitu. Tapi saya belum berpikir, ya apa. Tapi saya berpikirnya, kenapa ya? Kok bisa? Terus 1 tahun berikutnya saya kenal namanya Pak Hadi Swastoyo yang Islamkan saya itu. Dulu Satpam BTN, sekarang jadi manajer kepala. Itu beliaunya itu yang menjadikan saya berani menyatakan diri masuk Islam. Dan saya tidak mau ngomong ke siapa-siapa, aku pengen Islam Mas Pak Hadi. Yusuf yang aku yo. Adus keramas, engkau syahadat di depan istri saya, depan saudara saya. Nah, yang Islamkan saya itu namanya Hadi Swastoyo. Pak Hadi Swastoyo itu karyawan BTN, sekarang di BTN Syariah. Mungkin sekarang sudah pensiun beliaunya. Itu teman kuliah saya. Beliaunya Sapam dulunya. Sekarang jadi kepala dan manajer ya. Dan dilalahnya saya juga lulus jadi dosen, ya juga masuk bank. Jadi dari teman itu, dari situ. Nah, dari situ saya mulai diislamkan. Waktu diislamkan itu saya ada shock. Pak Hadi Swastoyo itu apa? Saya baca syahadat itu sampai 5 atau 6 kali tidak bisa, kacau. Tidak bisa, bukan kacau lagi, tidak bisa. Kacau banget. Teng belekutuk lah orang kalau kita bilang. Tapi waktu diajari Al-Fatihah, saya bisa. 2 kali bisa. Itu pertama saya belum tahu. Kenapa? Loh kok iso har? Al-Fatihah kok iso mudeng, iso nyaut bareng. Kan padahal lebih panjang. Kan lebih panjang banget kan. Tapi kenapa? Ternyata setelah saya gali, saya SD kelas 4 sampai kelas 6 itu, kelas 5, 6 itu, sebelum SMP, saya dijajar itu setiap kali maghrib, kalau tidak puasa, itu saya mesti nongkrong di sebelah rumah, itu orang jualan orang jualan es dong-dong, ada datang jualan, di situ makan. Anak-anaknya itu suruh ngaji, Al-Fatihah. Saya jajan di situ. Saya kan tidak maghriban, saya jajan di situ makan. Saya sudah punya uang sendiri, waktu itu jajan sama kakak saya itu terdengar, bukan mendengarkan, kedengaran kalau bahasanya. Tapi ternyata betul apa yang dikatakan hadis atau ulama mengatakan, jangan kamu dengarkan hal-hal yang buruk, nanti akan membawa kolbu sama otakmu. Ternyata saya waktu kecil itu selalu kedengaran Al-Fatihah. Ternyata pas waktu 92 saya masuk Islam, bisa. Itu berarti terekam. Jadi otak itu memang kayak buku ditulis. Nah, sementara syahadat nggak pernah dengar. Oh, tidak pernah saya. Saya malah gojekan. Saya itu kalau syahadat, apalagi adzan, saya mesti tak gojekan. Saya Bismillah aja tak celelean itu. Bis-bisan, kol-kolan, becak-becakan. Itu nanti saya ngomongnya seperti itu. Saya selalu melecehkan. Tapi saya tidak melecehkan di luar. Jadi saya kalau ada acara TV RI itu Bismillah gitu, saya mesti tak pleset ke bis-bisan, kol-kolan, becak-becakan, sama ngekek-ngekek itu sama kakak saya. Lah kok dilalah saya tertarik. Ya itulah namanya gedeng nyanding itu kalau bahasa Jawanya itu. Tapi jangan dikira loh, kalau orang pindah agama itu segampang membalik tangan. Bukan karena lingkungan. Kalau saya lingkungan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi ujiannya. Sebelum ke ujian tadi, ibu gimana? Ibu tidak masalah. Waktu itu malah tanya, tenanan pora, kowe pindah Islam paling ngoyak wedoan. Nah, ibu saya kalau ngomong kan sak-sake banget. Alah, perkara di palang wedoan lah, yang ngono toh. Saya jawab, oh enggak Mi, aku pacaran ini dite sopo. Jalannya itu orang yang dulunya bukan Islam masuk Islam itu bukan dari luar, tapi dari diri sendiri. Apa itu dari sendiri? Yang dilalah, melebu Islam, malah banyak hal-hal yang saya ditawari pekerjaan dari
teman-teman saya dulu. Kedua, pas masuk Islam, ada beberapa hal kegembiraan yang muncul. Itu tadi yang teman saya lulus S1, kemudian dapat pekerjaan dari kelompok gereja. Saya nggak mungkin dapat di situ. Hal-hal yang membuat saya itu pening. Loh, kok rene, wong Islam kok rene ya ngene-ngene iki ya. Kok nang asal kono oke ya. Dan di situ di paroki itu getok tular. Anakmu urung entuk gawean, tak kasih. Jadi kalau nanti kumpulan, dulu namanya kring, setiap wilayah itu di bawah paroki gereja Santo Paulus Njajar, kemudian gereja Santo Petrus di Gendengan, itu punya paroki wilayah di kecamatan sampai kelurahannya, di kampungnya, desanya. Itu kalau ada apa-apa ditulungi. Nah, masuk Islam itu, wah kok angel ya? Tapi di situ menjadikan tantangan buat saya. Waktu itu saya dikasih ujar-ujaran, kalau saya bilang sama papa saya, kalau manggil saya kan Anto. Papa saya itu tidak pernah panggil Harsanto. Manggil saya Anto. Kalau kamu pengen tidak perlu bantuan orang, itu kamu harus salah satu atau salah dua punya ciri khusus kemampuanmu. Loh, ciri khusus apa? Kayak papa. Waktu itu papa saya bilang kayak papa. Papa itu dimanapun tempat bisa berkarya. Diculke nang alas bisa makan. Caranya pi, kamu harus punya skill. Dan kamu harus menjadi orang yang mendominasi. Loh, kok mendominasi? Bukan mendominasi karena kebutuhan pribadi, tapi mendominasi untuk bisa menjadikan kamu itu senternya. Kamu bisa melayani mereka dan menjadikan mereka itu ceruk keuntungan buat kamu. Wah, ngono pi. Caranya kayak apa? Ternyata saya diajari. Pokoknya kalau apa yang dikerjakan papa, amati. Amati, tirukan, modifikasi. Oh, ternyata kayak gitu. Saya membuktikan diri. Ternyata setelah saya lulus, semua orang pada punya kerjaan, masuk Lipo Bank, masuk ke Andromeda Bank punyanya Bambang Triatmojo itu, kemudian ada yang masuk ke asuransi. Saya itu masih nganggur. Judek saya. Wah, ini Islam malah ruwet nih. Saya misuh-misuh. Wah, dialai wong-wongane atose ra umum. Wah, kebetulan saya dekatnya itu benar-benar orang-orang yang congkak menganggap saya itu beda dan selalu membedakan. Nah, saya itu wah kok ya angel ya. Tapi saya tidak mutung balik lagi enggak. Bukan karena gengsi, karena saya ada sesuatu yang nyaman dan tidak berpikir untuk itu. Sudah enggak. Tapi saya sering banget kalau gitaran itu lagu-lagu gereja. Dan sampai detik ini pun saya sering juga reng-reng itu reng-reng ngaji tapi nganggur nada ini nada gereja. Kan ada lagu gini, Tuhan kasihanilah kami, Yesus kasihanilah kami. Nah itu tuh saya sering reng-reng gini nih, tapi saya ganti sambil apa? Saya ngapalke. Karena saya punya kerontek sebelum saya mati itu saya harus hafal beberapa surat, kalau Isa berapa juz seperti itu. Walaupun ini sudah kedul. Saya ngapalkan abak itu 6 sasi kok. Oh, sampai nduwer saya. Malah sampai akhirnya saya di jalan itu saya kalau pakai motor nyetir itu saya ngomong dewe, ngapalke. Nah, di situ saya melihat kok kangelan ya saya waktu itu. Barno bisa mau angel. Golek gawean. Tapi ternyata setelah saya fokus apa yang dikatakan papa saya itu mampu. Ternyata apa? Oh, dulu saya suruh kowe iki aja ora gelem sinau kuoi. Kuoi itu Mandarin. Bahasa Mandarin itu kamu harus bisa. Di keluarga itu sudah tidak ada yang mau pelajari. Kowe kudu bisa melajari. Salah satu dari anak papa harus bisa pakai bahasa Mandarin. Ternyata setelah saya lulus S1, saya nulungi adik saya. Adik saya itu bukan Katolik, ya bukan Islam. Karena tidak suka wisan. Wah, mosok arep sinau nang agama dadak setahun pendidikan. Wah, adik saya itu antipati untuk pelajaran gitu. Wis moh. Ya kuwi agamamu wae engko dalam pencarian. Seperti itu.
Saya ngeter ke adik saya yang telat kuliah, saya carikan kuliah. Waktu itu di Politeknik Pratama kuliah. Ternyata betul. Saya mempunyai keyakinan dan itu ternyata diajarkan di Islam. Keyakinan tidak menggantungkan diri ke orang. Jangan berharap ke makhluk, itu betul. Itu benar omongannya papa saya. Tapi papa saya bukan cara Islam yang diajarkan. Makanya saya, oh ternyata yang Islam itu iki toh. Nah, saya tertarik betul itu setelah saya tahu, wah nang Islam itu seko wong lahir ceprot sampai arep mati, ini aturane. Wah, keren, mantap ini. Ini ngabote tamu dia an. Kakak saya bilang, oh aku kudu jengkang-jengking ben biar. Saya ngobrol sama kakak saya itu, sama Eka itu. Itu dia enggak bantah atau menyuruh saya balik loh. Eka itu, kakak saya itu enggak balik, panggilannya si Entuk. Kalau saya panggil Entuk itu. Kowe ngopo kowe dadi Islam? Abot lho. Jengkang-jengking ben biar. Kudu lho kuwi. Ya, tapi kenyataannya enak ya. Koncoku tajak dolan ya, mandek ya, nyaman banget, seger banget dolan. Kan teman saya dosen itu kan saya, Pak Basmal, Pak Teguh, almarhum Pak Eko, Pak Sukidi. Itu berlima. Itu yang Katolik saya tok. Jadi kalau ke Jogja gitu, nanti mampir ke Masjid UGM yang belum jadi. Dulu masjid yang kecil itu, yang kecil di pinggir jalan itu dekat perempatan MIPA itu dihitung sama parkir mobil saya, kan mobil saya. Mereka nunut mobil saya, pokoknya dolan itu pakai mobil saya. Karena saya bekas pembalap, saya duitnya mulai gede. Walaupun saya gajinya paling kecil dari mereka. Wong saya cuma ngajar bahasa Mandarin sama akuntansi. Mereka ngajarnya banyak. Saya ajak dolan, saya masuk ke masjid, itu saya tidak ngaku, padahal saya sudah Islam. Karena saya belum pelajari Islam betul. Saya sudah masuk Islam, tapi saya belum ngakoni. Di Politeknik Pratama itu saya masih disebut Simon Harsanto. Sampai saya mengawal mahasiswa untuk yang Katolik, pendaftaran P4, terus ada persekutuan doa. Saya masih mimpin, walaupun saya sebenarnya sudah Islam. Karena saya tidak berani ngomong, saya kesulitan sekali. Kalau saya ngomong Islam itu mesti saya kesulitan ternyata. Kesulitannya musuhannya sama orang Islam sendiri. Mesti saya diuji ini, dilokke ini dan sebagainya. Saya risih. Makanya saya tetap lamaran itu saya tulis Katolik. Sampai suatu saat yang punya Politeknik Pratama Mulia namanya almarhum Pak Sudiono. Pak Sudiono itu Masya Allah. Saya itu diamati, selalu diamati. Karyawan dosen yang berbeda. Itu saya diamati. Setiap Jumat itu saya ngilang. Setiap hari Jumat itu saya pas tepat jam 11:04 itu saya mesti ngilang. Mobil saya mesti ngilang. Mobil saya Civic 76. Zaman segitu tahun 95 itu saya jadi dosen itu saya sudah pakai mobil, lainnya pakai motor. Kadang naik angkot. Saya sudah naik mobil. Saya naik mobil, saya mesti ngilang. Ternyata saya diamati. Nah, saya itu Jumatan. Orang di Politeknik Pratama itu, kampus 1 itu SMA 7, kemudian ini Politeknik Pratama, kampus 1, kampus 2 di Kadipolo. Orang-orang ini pasti Jumatannya di Al-Islam, SMA Al-Islam. Saya Jumatannya tidak di situ. Saya Jumatannya mesti di Masjid Nirbitan, dekat itu. Saya tidak mau kelihatan saya Islam. Karena kenapa? Saya merasa kesulitan berhadapan-hadapan dengan orang Islamnya sendiri. Karena orang Islamnya sendiri tidak semacam welcome. Nah, setelah saya tahu Islam itu seperti ini, saya ketemu namanya Pak Sugeng. Dosen di situ juga, tapi jurusannya yang D1. Dia ternyata ngunangi saya. Panggil saya kan, kalau saya dipanggil itu sama teman-teman Sinyo. Nyong! Ini sih ngomong. Gue Islam tuh. Ya kok saya bimbing wong Katolik. Ngapa serawusan? Saya tidak mau. Saya milih menghindar. Serawusan. Ngapa ora? Tanya lagi. Gue Islam tuh. Akhirnya saya dideketi waktu lho gue Islam orang aku Islamnya ngopo? Ruwet tok. Ruwet tok. Nah, akhirnya saya waktu itu 97 kenal sama istri saya ini. Bener kok, bener. Ya. Lanjut.
manggil kola kita ini. Ya, boleh, silakan. Gak sadar. Baterai saya habis ya. Iya. Tak ganti baterai. Saya di prolognya tadi kan menyampaikan mualaf yang punya gelar 4 namanya. Saya kira itu perlu perlu penjelasan supaya Oh itu. Iya. Dari kuliah, kenapa kok saya? Iya. Gelarnya apa saja tuh? Segondok. Karena saya buat celelean, gelar itu buat saya hanya sekadar Tepatnya berapa? cantolan. Gelarnya berapa sih? 4. Nah, jadi harusnya 4 kan. Itu segondok, sayur komplit, magister sithik ilmune, magister sithik ilmune. Kenapa saya lecehkan seperti itu? Dalam arti, kalau kita gelar itu kita pasang dengan bangga ujub, percuma. Wong kita nanti kalau meninggal jenazah kok sudah tidak ada harsantonya, tidak ada. Makanya saya bilang gelar itu harus kita capai maksimal, seperti sudah disampaikan bahwa menimba ilmu itu sampai dari ayunan sampai ke mau meninggal itu sampai wajib. Ya. Nah, tapi gelar itu hanya tambahan saja, tapi jangan sampai menjadikan keujuban atau kesombongan. Makanya saya selalu gojekan. Saya kalau sama mahasiswa memperkenalkan diri, selalu saya pleset segondok, sayur komplit, magister sithik ilmune, magister sithik ilmune. Nah, insya Allah nanti kalau ini rampung, insya Allah kalau tidak keduluan mati, PhD sama doktor. Bentar. Itu tadi guyonannya. Resminya sarjana 1 S1. Sarjana ekonomi, sarjana komputer, magister science. Nah, seperti itu. Terus yang sekarang nembus S3-nya? PhD. PhD itu di mana? Di UTM, University Technical Malaka, Malaysia. Terus kemudian di UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta. 2 jurusan semua yang selalu saya lakukan, ekonomi sama IT. Karena IT berdiri sendiri itu sangat timpang, ekonomi itu sangat tidak memungkinkan. Kalau digabung menjadi kekuatan. Seperti itu. Itu tadi background pendidikan. Sekarang profesi kesehariannya apa, Pak? Profesi saya dari awal kali pertama lulus sampai sekarang itu sebenarnya sama. Cuman berbeda ruang dan waktu. Lulus SMA, kemudian tidak lulus, maaf salah lat, tidak lulus SMA, kemudian bekerja, lulus SMA, kemudian saya kuliah, itu saya senang ngajari orang. Saya itu melihatnya dari ibu saya, ngajarin jahit, ngajari masak, papa saya ngajari dandani mesin industri, dandani membuat mesin, kemudian dandani mobil, itu menjadikan saya itu melihat ini kesempatan buat saya mengeksplorkan saya. Saya cari duitnya itu jangan lamar, saya harus menunjukkan kemampuan. Makanya saya ngasih tahu anak saya sampai sekarang, woi ojo golek ilmu, tapi lihatin ilmu itu. Praktis, lakukan, kerjakan, nanti akan berilmu sendiri dan berskill, punya skill. Nah, kalau ilmu sekadar ilmu, kurang. Nah, dari situ kamu harus ajari kesantunan. Sekarang ternyata kalau Islam adab. Tapi dulu saya ngadakan kesantunan. Wong ini nek santun, terus kemudian kowe nek lembah manah, nek kowe iki ora sombong, mesti akan diajari wong akeh. Ning nek kowe kemaki, ora mungkin diajari wong. Baik. Seperti itu. Jadi sekarang mengajar di beberapa perguruan tinggi. Saya sebelum pertama 94 ngajar jadi dosen di Politeknik Pratama, ngajar bahasa Mandarin. Tidak ada hubungannya dengan background pendidikan saya. Kemudian saya menunjukkan kemampuan akuntansi, saya diminta untuk ngajar akuntansi sama membentuk buku akuntansi pembukuan. Terus kemudian saya menikah, saya harus keluar, saya harus cari duit yang lebih besar, saya masuk BCA. Jadi saya tahun 97 sampai 2010 saya di BCA. Saya meniti tidak dari bawah, tapi langsung dari tengah-tengah. Ya itu tadi, ndilalah hati Allah. Saya tidak berhitung dan tidak nganyih-nganyih, sidik-sidik orang duit, tapi saya ngitung ke maksimal, saya memberi orang. Jadi tangan di atas itu betul. Tidak harus uang, tapi jasa.
kepinteran, kepandaian. Ditawari, kowe nglamar nang kene ya. Saya langsung dikasih dasi merah. Lah kalau di BCA dulu itu 97, kalau sudah dasi merah itu setara kabak. Padahal orang lain masuk jadi teller. Ngitung duit dulu. Saya masuk, kemudian sampai di sekolah ke Eskom, karena saya pemrograman bisa, kemudian harus punya gelar Eskom, sampai sekolah sampai 2010 saya mulai ngaji. Loh, ternyata nang BCA itu retuk. Nah, tali ulur saya. Lah terus piye? Rek riba apa sih riba? Lha terus piye arep mangan apa? Wong utang ya tuku omah ya riba. Nah piye? Terus akhirnya saya ketemu namanya Ustadz Rohmat Agung yang buat AHI, anak hebat. Itu anak cilik itu. Di bawah saya jauh. Tapi yang ngajari saya juga ngaji, yang ngajari saya ilmu-ilmu itu. Sampai akhirnya saya berani keluar dari 2010 itu. Saya ngerintis namanya Intikom Buana Malika. Saya membuat Majelis Islam Pemberdayaan Teknologi Informasi. Saya berdakwah di bidang IT. Nah itu pekerjaan saya kan tidak jauh beda sebenarnya. Keluar dari BCA saya ngajar. Keluar dari BCA karena menyadari itu riba gitu ya? Sebenarnya tidak juga. Enggak ya? Saya melihat riba kayak gini. Ya piye? Wong nyambut gawe kok, wong aku dibayar kok rempong. Tapi saya keluar itu karena sebenarnya bukan riba. Apa itu? Karena setelah saya jadi manajer ke atas, itu saya harus melakukan hal yang tidak saya senangi, tidak sesuai dengan hati saya. Contoh, saya jadi orang sistem di kredit. Jaminan ini tuh jadi taksasinya, nilai taksasinya itu 400 juta. Kok dadek iki 700. Karena ini usahanya bagus dan ini sehat. Terus terusan gitu. Terus setiap April saya itu dapat uang 25 juta amplop dari notaris sak Jogja. Saya di BCA Jogja waktu itu. Wah, jadi enak gitu. Tapi kok yo iki dit opo iki? Ra jelas ini. Mereka memaksa untuk menerima uang itu untuk biar notaris itu tetap kerjasama dengan bank kita. Ngesuik duit. Nah, saya merasa tidak nyaman. Akhirnya saya pilih keluar. Pelan-pelan menyiapkan diri saya keluar. Jadi bukan syar'i sebenarnya saya itu keluar dari BCA. Kalau saya dikatakan, wah saya tidak. Saya merasa tidak nyaman aja. Ditambah lagi teman-teman saya itu dalam petik kalau sudah punya duit main perempuan, nyimpen perempuan. Tidak di BCA-nya malah. Teman-teman kumpulan manajer itu di luar itu hampir semuanya nyimpen perempuan. Wah, jadi nyenengke banget, Pak. Ada tamu goleke perempuan dan sebagainya. Tapi saya tidak nyaman. Ini apa ya ini kayak gini ya? Mosok, berarti aku itu desone lho, wong goleke. Kan seperti itu, saya tidak nyaman. Tapi di BCA itu dilalai saya ketemu orang-orang alim juga. Ketemu namanya Agustinus Linko, orang Tionghoa tapi Islam. Nah di situ saya menjadi ketua serikat pekerja, kemudian saya menjadi yakin saya harus keluar. Wah, akhirnya keluar ya? Keluar. Oke. Seperti itu. Tapi ya terseok-seok. Saya makanannya udah siap belum? Sudah siap. Sudah siap, Pak. Masakan istimewa. Tanpa halawa, hanya menyisakan kecewa.